Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dengan keadaan baik dan sehat. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan pada saya untuk berbicara pada hadirin sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan materi tentang toleransi antar umat beragama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini diisi oleh berbagai bentuk keanekaragaman manusia maupun tumbuhan dan hewan. Karena sudah diatur oleh Allah, karena di dunia ini diciptakan makhluk hidup yang beraneka ragam. Tak lupa khususnya oleh manusia. Allah menciptakan manusia dengan beragam bentuk dan jenisnya, dan telah diberikan kebermanfaatan masing-masing. Manusia hidup di dunia ini tidak lepas dengan namanya interaksi. Karena dengan interaksi atau hubungan timbal balik menjadikan manusia dapat menjalankan hidup di dunia ini. Dengan adanya interaksi antar sesama manusia memberikan dampak yang baik kepada sesama, yakni dalam konteks sosial, agama, konteks ekonomi, dan lain-lain. Semua menjadi satu, yang mana menjadi kolaborasi yang menjadikan struktur sosial bagi manusia dapat tersusun. Dengan adanya interaksi, manusia akan lebih mudah menjalin tali silaturahmi antar sesama, dan tentunya akan bisa saling mengerti satu sama lain. Karena manusia sejatinya adalah makhluk sosial. Manusia membutuhkan makhluk lain untuk memenuhi kebutuhannya dan saling kebergantungan antara satu sama lain. Dengan adanya ketergantungan dan kebutuhan satu sama lain menjadikan manusia memiliki berbagai bentuk sifat dan pemikiran masing-masing, yang mana setiap manusia akhirnya memiliki keputusan masing-masing untuk memilih jalan tujuan masing-masing. Akan tetapi dalam kehidupan ini ada banyak sekali perbedaan. Sesuai yang saya sebutkan tadi, seperti perbedaan prinsip tujuan, karena bentuk keperbedaan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan beraneka ragam suku dan bangsa untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. Maka diperlukan sikap saling menghargai antara satu sama lain. Untuk itulah manusia dibekali ilmu untuk saling mengerti dan saling memahami. Tak lupa konsep interaksi antar sesama sangat berpengaruh besar dalam kehidupan di dunia ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mengenai toleransi itu adalah sebuah elemen penting dalam menciptakan suatu ikatan hubungan dalam kehidupan. Dengan adanya toleransi,
kita diajarkan untuk mengerti dan paham akan perbedaan yang ada di dunia ini. Dengan adanya toleransi, kita pun menjadi paham akan untuk saling tidak menyalahkan satu sama lain. Termasuk yang terpenting adalah toleransi antar umat beragama khususnya. Toleransi dalam agama sudah diatur dalam firman Allah, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 296 dengan berfirman, la liqroha din. Tidak ada paksaan dalam beragama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar di jalan yang salah. Quran surat Al-Baqarah ayat 296. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayat tersebut mengandung maksud bahwa dengan tidak ada paksaan dalam beragama Islam, sungguh telah jelas jalan yang benar dan tentunya jalan yang salah. Itu pun menjadikan adanya tidak ada paksaan untuk menjadikan kesadaran dan keinginan pribadi yang bersangkutan bagi mereka yang berkenan untuk menjalankan dan dipersilahkan hak-hak mereka untuk menolak maupun menerima dengan senang hati. Tetapi sudah jelas antara jalan yang benar dan jalan yang salah. Mengenai toleransi beragama sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Salah satu contohnya adalah saat Nabi melakukan perjanjian dengan umat Yahudi dan Nasrani, di mana mereka diperkenankan untuk menjalankan ibadah mereka masing-masing, namun dengan satu syarat, yaitu haruslah saling menghargai, menjaga kerukunan dan kesatuan Madinah. Dengan menjalankan aturan atau syarat tersebut, menjadikan hubungan antara sesama dengan perbedaan yang ada menjadi satu tanpa adanya permusuhan. Dengan mengulas menjaga kerukunan dari kesatuan Madinah, perjanjian itu dikenal dengan Piagam Madinah. Hadirin sekalian, perbedaan itu hadir di tengah-tengah kita, yang mana bukan sebagai pemisah, tetapi untuk mengeratkan hubungan dengan merekaya warna dunia. Dengan adanya perbedaan, kita menjadikan manusia untuk saling memahami dan mengerti satu sama lain, tanpa ada rasa iri, tanpa ada rasa benci, yang mana menjadikan kita menjadi kesatuan yang utuh, persatuan yang adil dan makmur. Mengenai perbedaan, pasti tetap adanya prinsip dan tujuan masing-masing, yang mana berbeda tetapi tetap satu selera, satu tujuan, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang damai dan saling membentuk ikatan untuk menjalinkan hubungan keterkaitan, silaturahmi, simbiosisme yang mutualisme, yaitu saling menguntungkan satu sama lain. Hadirin yang telah dirahmati oleh Allah, dari apa yang kita pelajari tadi, maka dapat disimpulkan bahwa Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tenggang kasar, mengerti satu sama lain, menghargai satu sama lain, dan toleransi untuk menjalankan ajaran agamanya masing-masing. Allah SWT sengaja menciptakan manusia berbilang dengan bentuk keanekaragaman yang ada, mulai dari suku dan bangsa, yang guna untuk menguji, memperkukuh manusia untuk hidup rukun dan damai, penuh kasih sayang di dalam mencari kebenaran, yang dengan sikap toleransi yang kita lakukan akan menciptakan bahtera kehidupan yang damai dan penuh keharmonisan. Dengan hal tersebut, bentuk
toleransi yang ada, menjadikan keharmonisan untuk kehidupan yang beraneka ragam yang ada di dunia ini. Nah, hadirin sekalian, untuk itulah marilah mulai sekarang kita menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama. Tak lupa dengan adanya perbedaan bukan menjadi suatu permasalahan yang harus dibesar-besarkan. Kita tahu bahwa air dan minyak tidak pernah bisa bersatu. Namun kita tahu bahwa walaupun tidak bisa bersatu, mereka tetap bisa berdampingan. Karena dengan hal tersebut kita dapat menjalin tali silaturahmi dan persatuan untuk menciptakan perbedaan yang ada yang adil dan harmonis. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin cukup kecil yang bisa saya sampaikan, atau hanya sebatas itu yang bisa saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan atau tutur kata yang saya salah saat saya ucapkan ketika penyampaian materi ini, saya mohon maaf setulus-tulusnya. Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT, dan kesalahan hanya milik saya. Bila seandainya kata saya menyakiti semuanya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.